Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini, saya sudah berada di Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibenying Kaler. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak, Sampurasun. Sampurasun, Rampes. Damang Bapak? Alhamdulillah ya. Bapak, mangga disapa dulu warga Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, maustatu, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman Ngariung Bandung. Ya, perkenalkan nama saya Indra Bayu Kamajaya. Ya, saya ada di Kelurahan Neglasari itu sejak 2014. Ya, kemudian 10 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, 10 tahun yang lalu ada di Kelurahan Neglasari. Kemudian penduduk kami ada di angka 4.000 ya, 4.300 lah kurang lebih. Kemudian penduduk kami ada di 2.600-an. Nah, mayoritas pekerja kami itu ada di swasta ya, swasta. Kemudian ada juga yang pegawai negeri, ada juga yang pedagang. Kemudian kebanyakan di anak-anak usia sekolah sih, kayak SD, SMP, kemudian di mahasiswa juga. Ya, mungkin. Ya, Kelurahan Neglasari ini ada di 8 RW, 8 RW, kita ada di 39 RT. Nah, kemudian kita berdekatan ataupun bertetanggaan ya dengan Kabupaten Bandung, ya ada di Kelurahan Cimenyan, kemudian kemudian tetangga sebelah kami ada di Kelurahan Sukaluyu, kemudian tetangga sebelah juga ada di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibenying Kaler, ya gitu. Mungkin seperti itu. Baik ya, terima kasih Bapak atas pemaparannya profil dari Kelurahan Neglasari. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak untuk berbagi informasi dan bincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung. Baik. Nah Bapak, sebelum kita masuk topik podcastnya nih, mohon kiranya bisa dijelaskan dulu. Oh tadi sudah ya profil dari Kelurahan Neglasari. Dan di sini kita ingin tahu sih Pak, potensi yang ada di Kelurahan Neglasari dan mungkin program-program yang ada nih. Tapi di sini juga kita ingin membahas pengelolaan sampah nih Pak di Kelurahan Neglasari, karena kita tuh selalu penasaran Pak, karena setiap kelurahan itu berbeda-beda ya Pak dengan cara pengelolaan sampahnya sendiri. Kalau di Kelurahan Neglasari bagaimana sih Pak? Ya, terima kasih. Kebetulan kalau bicara pengelolaan sampah ya, mungkin kita tidak hanya khususnya Kelurahan Neglasari, ya, ini harus secara menyeluruh sekota Bandung, baik itu di kecamatan ataupun di kelurahannya sendiri. Ya. Kebetulan kami itu memilah dulu, awalnya itu Kang Pisman mungkin sekarang ya, booming Kang Pisman teh gitu ya, kurangi, pisahkan manfaat itu sekarang. Nah, kami dulu 2016 akhir, bulan Oktober lah tepatnya, sudah memulai memilah sampah. Nah, kami kemudian didampingi oleh teman-teman YPBB, mendampingi kami, kemudian melakukan sosialisasi serta edukasi kepada warga masyarakat, ya, dengan dibantu oleh teman-teman, oleh kader gitu ya. Kemudian teman-teman di tokoh pemuda yaitu Karang Taruna, ibu-ibu kader PKK gitu kan, biasanya kader PKK mah selalu always gitu ya, dalam kegiatan selalu ada gitu ya. Kemudian dari tokoh-tokoh yang lain pun sangat mendukung program pada waktu itu gitu ya. Kemudian 2018 kami didamping juga ya, oleh teman-teman DLH, didamping juga, cuman bertahan kurang lebih di 2 tahun. Nah, setelah berjalan itu kami kan istilahnya mah lebar ya. Program ini sudah jalan, sudah berkembang. Kemudian dulu awalnya pilot projectnya itu 1 RW. Nah, kemudian sekarang sudah ada di 8 RW. Semua warga kami sudah memilah. Gitu ya. Gitu. Nah, semenjak itu kami pun masuk di kategori kelurahan percontohan. Ya, kelurahan percontohan kami itu ada 7 kelurahan percontohan, salah satunya kelurahan hadir di sana Neglasari. Nah, kemudian tahun 2020 di SK-kan lah
ya oleh Pak Wali Kota. Hadirlah 2 kelurahan, yaitu Curgelis dan Sukamiskin. Kami tanda kutip tersisihkan lah gitu ya. Nah, kami bersama teman-teman tuh mikir gitu ya, bagaimana caranya kita harus tetap eksis tanpa bantuan mereka. Betul. Akhirnya dari semenjak tahun itu sampai dengan sekarang kami selalu menjadi tempat tempat studi banding lah kasarnya gitu ya, studi banding baik itu dari kelurahan yang lain ataupun dari LSM lingkungan, kemudian dari teman-teman dari luar negeri sana gitu ya. Karena saya sempat hadir waktu itu diundang oleh Gaya Internasional, kami hadir di sana di Filipina. Ya, itu pada tahun 2022 kalau tidak salah ya. Nah, hari di sana kami sebagai narasumber juga gitu ya di sana sebagai narasumber. Ya, kami menceritakan lah gitu success story kami di sana. Nah, kemudian 2023 alhamdulillah petugas kami pun hadir di sana gitu ya. Petugas Mang Sampah. Nah, Mang Sampah itu diundang gitu ya. Mang Sampah itu diundang hadir di Filipina juga dengan acara internasional yang sama lah. Seperti itu gitu. Jadi pendamping kami, mentor ini betul-betul sangat memperhatikan gitu ya progres kami, terutama tentang pengelolaan sampah. Gitu ya. Kami selalu masuk di dalam kegiatan-kegiatan di warga masyarakat, baik itu kegiatan di warganya sendiri ataupun kegiatan-kegiatan di kelembagaan di kelurahan. Ya, mungkin secara garis besarnya seperti itulah gitu. Baik, berarti memang dalam pengelolaan juga melalui teknik Kang Pisman juga ya Pak ya. Baik. Lalu Pak, kita selalu penasaran nih, bagaimana sih Pak cara sosialisasi kepada masyarakatnya? Sosialisasi kepada warga masyarakat, ya itu tadi kita bahas lagi sedikit ya. Nah, jadi kita selalu, apalagi kalau kegiatan yang sifatnya di masyarakat, yang memberdayakan kader-kader, yaitu setiap bulan itu ada posyandu. Nah, kemudian ada juga setiap bulannya itu kegiatan pertemuan PKK. Nah, tim kami ini selalu masuk di sana gitu ya. Karena yang saya tahu se-Kota Bandung itu hanya ya pada saat itu hanya kelurahan kami yang mempunyai petugas Kang Pisman. Gitu ya, petugas Kang Pisman itu berawal dari 4 orang, kemudian sekarang menjadi 10 orang. Nah, teman-teman di LH ini sangat komunikasi dengan kelurahan itu intens lah, terutama untuk memfasilitasi petugas Kang Pisman. Gitu. Mereka tuh bertanya dari mana sih kok bisa ada petugas Kang Pisman gitu ya, kemudian dibayarnya apakah dari anggaran kelurahan, apakah dari swadaya. Mereka tuh konsul lah kepada kami. Akhirnya saya selalu menyampaikan ke teman-teman di LH bla bla bla, kemudian mereka paham gitu ya gitu. Karena Kota Bandung ini kalau pengen permasalahannya menyeluruh, ya semua harus berdasarkan sistem ataupun harus diatur oleh pemerintah. Contoh kecil, Mang Sampah. Kalau Mang Sampah pengen nurut, ya sok atuh bayar ke pemerintah. Insya Allah itu bakal nurut gitu ya, karena mereka ada dalam kendali kita. Betul. Balik lagi, jadi setiap kegiatan itu kita selalu menghadirkan teman-teman Kang Pisman dalam setiap kegiatan, baik secara formal ataupun non formal. Dan teman-teman mahasiswa juga, khususnya teknik lingkungan, selalu datang kepada kami menanyakan permasalahan sampah ataupun pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Neglasari. Mungkin seperti itu. Baik, berarti bisa dibilang itu ada agenda rutinnya ya Pak ya, seperti ada di Posyandu dan lain-lain, dan pastinya tim dari Kang Pisman ini aktif dan selalu ada ya Pak, seperti itu. Baik. Karena kita dibagi ada dua, istilahnya mah ada dua tim lah ya. Ada tim edukasi, terdiri dari 4 orang. Kemudian ada tim pengolah. Ini bicara pengolah tadi yang disampaikan oleh Teteh tadi. Menurut sepengalaman saya pribadi, ya gitu, seanalisa sendiri, ternyata pengolahan sampah itu cukup konvensional gitu ya, yaitu dikompos. Komposnya pakai apa sih? Yaitu pakai bata terawang ya, kemudian pakai loseda ataupun sistem agotisasi. Kalau saya rasa 3 metode itu yang membuat lebih efektif di lingkungan gitu ya. Skala rumahan lah,
skala kecil di kelurahan, Loseda, Bata Terawang, kemudian Magot itu sungguh luar biasa kalau saya bilang lah seperti itu. Gitu. Baik. Dan di sini juga Bapak menerapkan teknik tersebut ya seperti robotisasi dan lainnya. Oke. Ya, Bapak terima kasih ini tadi atas pemaparannya tentang pengelolaan sampahnya. Dan di sini ternyata di Kelurahan Neglasari juga ada potensi ya Pak. Potensi yaitu kesenian pencaksilat, betul Bapak? Betul. Ya ini cukup ramai juga. Nah ini bagaimana Pak awalnya atau mungkin si kesenian pencaksilat dari kapan sih Pak ada di Kelurahan Neglasari? Ya. Kalau bicara pencak silat ataupun kebudayaan ataupun seni budaya, saya rasa semua kelurahan ada ya. Yang terpenting adalah bagaimana cara mempertahankan ataupun eksistensi sampai dengan saat ini. Itu kebetulan di Neglasari ini ada 4 perkumpulan ataupun padepokan ya. Gitu. Di situ ada Padepokan Ciung Wanara, kemudian Padepokan Pancawrikama, kemudian ada Banteng Wulung, Wulung Pak? Banteng Wulung, kemudian itu saya. ada Sanggar Seni SDR Studio. Nah 4 ini mungkin yang sekarang masih eksis itu 3 ya, gitu. Kalau Banteng Wulung saya rasa udah tidak eksis lagi, gitu. Mereka itu berdiri sejak apalagi ini Ciung Wanara dari tahun 58 teh. Waduh, sudah gitu, cukup lama ya, gitu. 58, kemudian Pancawrikama ada di 68, selisih 10 tahun lah gitu ya. Pendirinya pun sudah almarhum mungkin ya, sudah almarhum, sekarang dikelola oleh anak, cucu ataupun anak buahnya. Turun-temurun ya Pak ya? Turun-temurun gitu. SDR Studio pun membantu ataupun menggerakkan lah anak muda khususnya usia-usia produktif untuk bisa bergabung di seni tari ataupun di seni pencaksilat. Ada seni tari juga ya Pak ada ya? Seni tari Jaipongan itu, mungkin betul, ya? Itu SDR Studio itu di samping Jaipongan gitu ya. Mereka pun kayak tari-tari modern gitulah gitu ya. Oh iya. Gitu. Mungkin gitu mungkin deh. Lengkap sekali ya. Jadi ada seni tarinya juga dan ada seni pencaksilatnya juga. Itu sangat sangat sempurna sih maksudnya. Jadi dari segi pencaksilatnya ada dan biasanya kan tarinya ya diimbangi dengan tarian. Baik. Nah Bapak, lalu upaya apa aja sih Pak yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Neglasari pastinya dalam melestarikan Pak budaya ini? Upaya yang mungkin kalau kelurahan hanya sebatas memfasilitasi ya, memfasilitasi, kemudian merangkul mereka lah, karena mereka tuh kalau kita rangkul tuh senang ya mereka tuh, gitu, seolah-olah merasa diperhatikan ya gitu. Jadi ini kebetulan kan sekarang sekolah-sekolah tuh lagi booming expo gitu ya. Nah pada kesempatan kali itu teman-teman kami harus hadir di sana, ya di samping menampilkan murid-muridnya. Betul. Ini perkumpulan kami pun harus hadir di sana, gitu ya. Karena kan apalagi di SD kita sering menghadirkan teman-teman baik di pencaksilat ya, ataupun di seni Jaipongan. Kalau bicara Agustusan mungkin itu sudah biasa ya. Nah, itu pasti ada pertunjukan ya Pak ya. Agenda rutin lah gitu agenda rutin ya. Setahun sekali mah wajib, tapi di luar itu kami selalu menyisipkan di kegiatan-kegiatan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kami gitu, ataupun acara-acara yang ada di kelurahan. Tetangga kami pun sering menggunakan jasa-jasa mereka. Ketika ada acara-acara untuk nampi tamu gitu ya, ataupun dan lain sebagainya. Iya. Mungkin kalau bahasa Sundanya mah ditanggap ya Bapak ya. Ditanggap gitu. Ini tidak hanya dangdut saja ditanggap yang gede juga harus ya. Harusnya mah kesenian dari Sunda ya Pak ya, agar kita bisa terus melestarikannya. Berarti memang ada agenda rutin juga ya Pak ya untuk pertunjukan. Pokoknya apalagi kalau hari jadi Kota Bandung itu udah pasti dong Pak. Di kelurahan-kelurahan kan pasti menampilkan potensi masing-masing. Kami berhenti 2 tahun semenjak COVID ya. Kalau sebelum COVID itu bicara Neglasari itu selalu eksis ya Pak. Eksis, kemudian kami pun ditilai secara keren lah oleh teman-teman bintang tamu mereka. Di samping fasilitas untuk panggung dan sebagainya, mereka tuh
angkat jempol lah. Lebih kayak konser kali Iya. Pokoknya meriah gitu Meriah ya lah di Neglasari gitu. gitu. Karena kan Betul. punya potensinya sendiri ya. Itu Betul, yang pencaksilat dan seni tari Iya, tadi gitu. betul. Nah Bapak kalau seni tersebut apakah ada sosial medianya Pak? Misalkan seperti di-upload di YouTube kah atau di Instagram Pak? Sosial media mungkin ada ya Iya. dari teman-teman Padepokan, karena kan kalau sekarang kan bicaranya serba Digital ya serba Pak? digital ya. Betul. Jadi mau tidak mau kita dituntut harus hadir di sana. Iya. Gitu ya, mungkin sebenarnya adalah mungkin ntar Ada kita sampaikan lah. Baik. Atau mungkin di Instagram Kelurahan Neglasari juga ada infonya ya Pak. Boleh, ya gitu. enggak. Oh iya Pak, kalau misalkan dari wargi Bandung nih pengen jasa dari tadi seni tari Seni tari, dan betul. silat tersebut itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dibilang pengen nanggap Bapak. Itu iya, mungkin bisa ngehubungin ke Kelurahan Neglasari sendiri. Boleh, mangga, karena kami pun bicara kelurahan ya sebagai pembina mereka. Nah, iya. Jadi apabila warga masyarakat khususnya Kota Bandung yang ingin menggunakan jasa teman-teman kami di Neglasari, boleh hubungi saja boleh ke ya? kelurahan, Ke langsung kelurahan saja. bisa ya? Insya Allah Gitu. kita bantu lah. Boleh, nanti boleh tuh warga Bandung langsung aja ke Instagramnya Kelurahan Neglasari. Jadi mungkin langsung DM aja ya Pak ya. Siap. Gitu. Baik Bapak, terakhir nih Bapak, ajakan untuk warga Bandung agar bisa menjadikan silat nih Pak, atau mungkin seni tari sebagai pemberdayaan masyarakat. Silakan Bapak. Ajakan untuk teman-teman semua, mungkin kita bicara seni budaya ini, kalau bukan kita yang melestarikan, mungkin siapa lagi? Betul. Seperti kita ketahui bahwa sekarang banyak seni-seni yang sifatnya modern ya, Betul. serta meninggalkan seni tari tradisional. Iya. Padahal kan seni tradisional itu kalau saya bilang cukup keren lah ya, Iya. karena ada pencaksilatnya, kemudian ada jaipongannya, gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ya, mungkin ya harus dari diri kita, gitu ya. Diri kita harus mau care terhadap mereka. Betul. Kemudian membina usia-usia muda ya, usia-usia kalau boleh bilang di usia PAUD mungkin. Iya, dari kecil usia ya Pak ya. PAUD, dari kecil Sejak dini, kita betul. gitu. Jadi siapa tahu sudah besar menjadi penari teladan gitu ya. Gitu. Seperti itu mungkin ya. Baik, jadi dari sejak kecil ini harus diperkenalkan ya Pak ya budaya kita, Harus budaya didoktrin yang baik-baik lah gitu. Betul, jangan internasional terus ya Pak ya. Betul. Baik, nah ini kan luar biasa ya, di Neglasari ada seni tari dan seni pencaksilatnya juga. Mungkin wargi sini atau anak-anak yang kecil di sini juga sudah mulai familiar ya Pak ya dengan seni tersebut gitu. Apalagi di sini banyak padepokan dan sanggar juga gitu yang gampang sekali nih untuk diperkenalkan ke anak kecil gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah berbagi informasi. Semoga kesenian atau potensi yang ada di Kelurahan Neglasari ini semakin berkembang, semakin dikenal orang dan pastinya maju ya Pak ya. Mohon. Gitu. Baik, hatur nuhun Bapak. Sami-sami hatur nuhun. Iya. Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.